Sama tim Sobat Sport yang akan selalu menyajikan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Pembalap tim Tech3 KTM Factory Racing MotoGP Iker Lecuona resmi balapan di World SBK untuk musim 2022 mendatang. Iker Lecuona akan ditemani oleh salah satu rider Moto2, Javi Firch, yang kini sedang membela tim Petronas Sprinter Racing. Iker Lecuona dan Javi akan menggantikan posisi Alvaro Bautista dan Leon Haslam. Razlan Razali secara belak-belakan mengungkap alasan mundurnya Petronas sebagai sponsor SRT yang membuat proyek MotoGP-nya menjadi kacau. Dilansir dari Speedweek, Razali sendiri menyebut ada seorang wanita yang dengan sengaja menghancurkan proyeknya di MotoGP. Wanita yang diduga Razali sebagai penyebab mundurnya Petronas adalah Head of Strategic Communication Petronas, Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dia menjadi jajaran di Petronas Motorsport pada saat aku gabung SIX sebagai CEO di 2008. Saat itu kolaborasi kami hanya terbatas di F1 Malaysia saja. Sebagai korporasi tinggi, Petronas selalu meminta standar tinggi untuk sirkuit. Sebagai sponsor utama, mereka menginginkan semua, jadi ada ketidaksepakatan. Setiap aku memberikan saran, selalu ditolak mentah-mentah. Orang itu kemudian pergi dari Petronas. Lalu pada 2018, dua orang wanita baru datang ke Petronas sebagai lawan bicaraku. Hafiz terlalu jauh dari Petronas. Aku bertemu dua orang ini. Mereka mendukung kami di Moto3 tahun 2013. Jadi kami suka dengan dua orang wanita ini. Mereka juga yang mengiyakan proyek kami di MotoGP bersama Yamaha. Mereka bahkan sampai memasok bahan bakar di Moto2 dan Moto3. Carmelo Espeleta sangat senang dengan itu. Dua orang yang datang tahun 2018 ini akhirnya meninggalkan Petronas dan seorang wanita yang sering adu argumen denganku datang. Dan inilah yang terjadi. Usai jadi juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo diketahui hanya menyisakan kontrak setahun lagi dengan Yamaha hingga musim 2022 berakhir. Tentunya dengan prestasinya di musim ini, El Diablo pun akan menjadi incaran tim-tim lain yang berminat menggunakan jasanya. Menanggapi hal tersebut, kepada Corse Moto, Lee Jarvis akhirnya menjanjikan segera memperpanjang kontrak Quartararo. Tujuannya adalah menjaganya di Yamaha selama mungkin. Itulah kenapa dia ditempatkan dengan tim pabrikan kami. Anda tidak pernah tahu dia masih bisa berkembang. Semangat dan karakter positifnya membuat bisa bekerja dengan baik di tim dan bersama dengan mekanik. Dia pria yang luar biasa, karakternya penting, tapi bukan hanya itu saja, hal lainnya adalah bakatnya. Maverick Viñales tersenyum lebar usai balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021. Bagaimana tidak, di balapan tersebut Viñales memiliki kemajuan yang pesat dengan motor RSGP lantaran finish di posisi 8. Bagi Viñales, GP Emilia-Romagna 2021 adalah balapan terbaiknya sejauh ini bersama Aprilia. Sebelumnya, Viñales kesulitan dengan motor RSGP, tapi di sirkuit Misano tersebut Top Gun sanggup melewati 10 besar pertamanya dengan tim pabrikan Italia tersebut. Kami membuat perubahan setup yang baik pada motor dan bekerja sangat baik untuk saya. 10 besar ini memberikan kepercayaan diri, saya tidak melakukan kesalahan dan saya pikir saya berada di jalan yang benar. Dilansir dari Tuttomoto Reweb, Alberto Puig mengomentari penampilan Marc Marquez di MotoGP Emilia-Romagna pekan lalu. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez sukses memenangi balapan yang digelar di sirkuit Misano itu. Hasil ini menambah rentetan capaian manis Marquez di musim ini. Hal ini sontak membuat Puig terkagum-kagum oleh ridernya tersebut. Menurut Puig, pencapaian Marquez adalah hadiah besar bagi semua yang terlibat dalam tim Repsol Honda. Di sisi lain, Puig juga dibuat terkesima atas pencapaian Marquez lantaran mengetahui pembalapnya itu masih dalam masa pemulihan dari cederanya. Dengan kondisi yang tak fit sepenuhnya, pembalap asal Spanyol itu bisa menunjukkan aksi yang ciamik. Pol Espargaro merasa ketagihan usai berhasil finish kedua di Misano.
Ya, adik dari Alex Espargaro ini akhirnya bisa menembus posisi runner-up di sirkuit Misano. Hasil itu adalah pencapaian terbaiknya di musim ini. Merasa senang dengan hasil yang didapat, Espargaro pun mengaku akan belajar lebih banyak lagi dari Marquez agar bisa konsisten finish di podium. Saya pikir saya telah membuat keputusan yang tepat untuk karir saya, tetapi semua orang telah melihat bahwa saya mengalami kesulitan sejauh ini. Mencapai hasil ini adalah positif. Saya senang untuk saya dan untuk Honda yang telah bekerja sangat keras. Mark sangat baik di lap pertama dengan tangki penuh. Dia mampu menyalip, itu sesuatu yang harus saya pelajari darinya. Alex Espargaro turut senang melihat Pol Espargaro finish runner-up di MotoGP Emilia-Romagna pekan lalu. Debut Pol Espargaro di musim ini bersama Repsol Honda memang berjalan sangat sulit. Ia kesulitan untuk mengendarai motor RC230 sehingga berulang kali menelan hasil pahit. Akan tetapi, setelah sekian lama mencoba, Pol akhirnya berhasil memetik hasil manis di GP Emilia-Romagna. Pembalap yang khas dengan nomor 44 itu finish kedua di sirkuit Misano. Ia hanya kalah cepat dari Marquez yang memang tampil lebih dominan. Menanggapi kesuksesan sang adik menembus podium untuk kali perdana musim ini, Alex Espargaro turut berbahagia. Ia menilai beban Pol dalam skuad Honda kini sudah berkurang. Dilansir dari Corse di Moto, Valentino Rossi mengaku marah dengan Francesco Bagnaia di balapan pekan lalu. Kekesalannya itu adalah soal pemilihan ban yang dilakukan Pecco Bagnaia. Ya, pada detik-detik terakhir menjelang balapan, Ducati dan Pecco melakukan pergantian ban depan dengan kompon hard. Hal yang sama juga dilakukan pada motor Jack Miller, sehingga dua Ducati Lenovo sama-sama memakai ban depan dengan kompon hard. Padahal, kebanyakan pembalap memakai ban medium di depan dan soft di belakang. Menurut saya, ban depan hard terlalu berbahaya hari ini. Saya agak marah dengannya. Saya sudah mencoba menghipnotisnya seperti di Aragon, tapi kali ini tidak berhasil. Di akhir balapan suhunya turun, panas matahari lebih sedikit dan menggunakan ban hard depan terlalu berbahaya. Sangat buruk karena Pecco adalah yang tercepat hari ini. Dia bisa menang dan dia bisa tetap menjaga kejuaraan tetap terbuka. Kepada Sky Sport, Francesco Bagnaia memberikan pesan emosional tentang Valentino Rossi yang memutuskan untuk pensiun. Hal ini disampaikan Bagnaia setelah melihat sambutan antusias publik kepada Rossi di sirkuit Misano pekan lalu. Emosi yang luar biasa. Dia adalah idola sepanjang masa. Tapi itu juga sesuatu yang indah, karena bagaimanapun jalannya sudah berakhir dan orang-orang mencintai dia, seolah-olah dia masih ada untuk menang di setiap balapan. Ini adalah sesuatu yang hebat. Reporter Sky Sport F1, Martin Brundle, merasa kesal pada gelaran F1 Amerika 2021 akhir pekan lalu. Seperti yang diketahui, banyak selebriti yang ikut meramaikan gelaran di Circuit of the Americas tersebut. Kekesalan Martin Brundle ini lantaran dirinya mengalami wawancara yang tidak menyenangkan baginya di grid beberapa saat sebelum balapan dimulai. Kala itu, Brundle melihat rapper Megan Thee Stallion yang sedang berjalan di grid dan mencoba mewawancarainya. Ia melontarkan beberapa pertanyaan ringan, namun salah satu bodyguard nampak tidak terima dan mendorong dirinya. Brundle sempat menanyakan lagi siapa yang dijagokan oleh rapper tersebut, namun bodyguard lainnya malah menghalangi Brundle. Usai balapan, Brundle sempat membuat cuitan rasa kekesalannya lewat Twitter, dan ia pun mendapat banyak dukungan dari netizen. Tim Red Bull Racing dikabarkan telah meminta FIA secara resmi untuk memeriksa mobil W12 tim Mercedes. Tim prinsipal Red Bull, Christian Horner, mencurigai adanya device khusus yang dipakai Mercedes pada suspensi belakang mobilnya. Horner menilai Mercedes punya device untuk